Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita, fokusnya di bab 5 dari The Rational Optimist-nya Matt Ridley. Kita akan lihat soal kemenangan kota dan gimana perdagangan itu ya udah membentuk kemakmuran kita selama 5.000 tahun terakhir ini. Misi kita, seperti biasa, membongkar bagaimana pertukaran dan urbanisasi ini jadi mesin kemajuan manusia langsung dari sumbernya. Tentu. Kita akan lihat bagaimana efisiensi di pertanuan itu membebaskan manusia dari lahan, ya, terus mendorong mereka pindah ke kota, dan ini loh yang memicu gelombang spesialisasi sama inovasi yang belum pernah ada sebelumnya. Ini bukan sekedar pindah rumah gitu ya, tapi lebih ke transformasi fundamental cara kita hidup dan berinteraksi. Oke. Mari kita langsung masuk aja. Fakta awalnya aja udah bikin kaget kan? Untuk pertama kalinya nih dalam sejarah, mayoritas penduduk dunia sekarang tinggalnya di kota. Itu lonjakan yang luar biasa loh, dari cuma sekitar 15% di tahun 1900. Nah, salah satu pendorongnya apa? Ya teknologi. Bayangin aja, satu mesin pemanen modern itu bisa menghasilkan gandum buat 1,5 juta roti. Sehari, dikerjain satu orang. Wow. Ini kan jelas membebaskan tenaga kerja besar-besaran dari pertanian. Iya betul sekali, tenaga kerjanya jadi bisa melakukan hal lain. Nah, terus ada periode menarik nih. Sekitar 1200 sebelum Masehi. Justru pas kekaisaran-kekaisaran besar kayak Mesir, Assyria, itu mulai goyah. Inovasi malah pada muncul. Kayak Filistin dengan besi, Kanaan sama alfabetnya, terus Fenisia bikin kaca. Agak aneh ya kedengarannya. Bukannya kalau kekaisaran stabil itu harusnya lebih mendorong penemuan gitu? Itu pertanyaan bagus. Ternyata fragmentasi kekuasaan waktu itu malah menciptakan semacam ruang bernapas. Jadi tanpa kontrol pusat yang terlalu kaku, ya, jaringan perdagangan yang lebih kecil, lebih lincah, kayak punya bangsa Fenisia itu bisa berkembang pesat. Oh gitu. Mereka jadi penghubung vital di Mediterania. Mereka menyebarkan nggak cuma barang dagangan, tapi juga, ya, ide dan teknologi baru. Lebih dinamis gitu. Bisa dibilang mereka ini membangun internet versi awal lah lewat kapal-kapal mereka. Menarik. Nah, ngomong-ngomong soal pertukaran jarak jauh, contoh klasik yang sering disebut itu kan sutra dan kaca. Dulu katanya Eropa nggak bisa bikin sutra yang bagus, terus Tiongkok nggak punya teknologi buat kaca bening. Terus gimana solusinya? Ya lewat pedagang perantara, misalnya, yang ada di India. Mereka yang memfasilitasi pertukaran ini. Dan ini bukan cuma soal transaksi barang aja loh. Ini contoh sempurna dari apa yang Ridley sebut sebagai permainan non-zero sum. Maksudnya? Maksudnya, semua pihak dapat untung. Nggak ada yang rugi. Lebih dari itu, ini secara nggak langsung menyebarkan pengetahuan dan teknik. Jadi memperluas apa yang disebut kecerdasan kolektif manusia, gitu. Wah, oke. Kemampuan kita buat belajar dan inovasi bareng-bareng melintasi batas ya. Betul. Kita lihat contoh lain deh di Tiongkok, dinasti Song ya, sekitar abad 10-13 Masehi. Itu kan mengalami ledakan kemakmuran. Ada pembagian kerja yang rumit, seni, sains, infrastruktur canggih, semuanya berkembang pesat. Kuncinya lagi-lagi apa? Perdagangan yang sangat hidup. Iya, betul. Tapi kisah ini juga jadi pengingat ya. Kemakmuran Song itu kan terhenti. Penyebabnya invasi Mongol. Terus ada wabah hitam juga. Nah, yang menarik itu apa yang terjadi sesudahnya di bawah dinasti Ming. Gimana tuh? Mereka menerapkan pemerintahan yang lebih tertutup, totaliter malah, bahkan mengembalikan perbudakan. Ini beda banget sama Eropa pasca wabah hitam. Di sana, kota-kota dagang yang independen justru mendorong kebebasan. Wah, kontras ya? Iya, ini nunjukin betapa pentingnya struktur politik. Dia bisa memfasilitasi, tapi ya bisa juga menghancurkan kemajuan yang dibawa oleh perdagangan, kayak pedang bermata dua gitu. Jadi, kekuatan perdagangan dan urbanisasi ini sangat bergantung sama konteks politiknya ya. Ini membawa kita ke cara kita memandang kota itu sendiri. Kan seringnya yang muncul citra negatif ya. Macet, kumuh, banyak masalah sosial. Tapi sumber Anda ini ngasih lihat sisi lain kan? Benar sekali. Secara historis, kota itu adalah magnet harapan loh buat banyak orang yang meninggalkan katakanlah kemiskinan atau keterbatasan di desa. Kota itu meskipun ya banyak masalahnya, mewakili kebebasan, peluang ekonomi, dan terutama tempat bertemunya ide-ide, kayak kutipan Fort Madoxford soal London itu, atau perspektif perempuan India modern yang merasa lebih bebas di daerah kumuh Mumbai daripada di desa asalnya. Menarik sudut pandangnya.
Ya, kota itu pusat pertukaran. Tempat spesialisasi bisa berkembang. Oke, ada perbandingan menarik juga nih, pasca wabah hitam antara Eropa dan Jepang. Setelah kehilangan banyak populasi kan, Eropa milih jalur intensif modal, pakai tenaga hewan, air, angin. Sementara Jepang, di abad ke-18 populasinya padat, malah milih jalur intensif tenaga kerja. Kok bisa beda gitu? Nah, ini ilustrasi bagus tentang gimana kondisi lokal, demografi, sumber daya itu mempengaruhi pilihan teknologi. Di Eropa, tenaga kerja jadi mahal kan setelah wabah. Jadi investasi ke mesin pengganti tenaga manusia itu masuk akal. Oh iya, benar juga. Kalau di Jepang, tenaga kerja melimpah dan murah. Jadi mereka memaksimalkan penggunaan tenaga manusia. Cangkul itu lebih efisien secara biaya daripada hewan penarik bajak yang perawatannya mahal. Mereka bahkan sempat ninggalin senjata api loh, karena pedang samurai itu produksinya lebih padat karya. Sampai segitunya ya? Iya, jadi dua jalur evolusi ekonomi yang beda banget. Oke, jadi apa nih rangkuman penting dari semua ini untuk Anda para pendengar? Sejarah yang kita telusuri dari sumber ini nunjukin kalau kemenangan kota dan perdagangan itu intinya soal koneksi, spesialisasi, dan pertukaran ide yang ya nggak ada hentinya. Meski ada pasang surut, ada tantangan, dorongan buat kumpul di kota dan berdagang itu kayaknya jadi inti dari kemajuan dan kemakmuran manusia ya. Betul. Dan ini memunculkan satu pertanyaan reflektif mungkin ya untuk Anda. Di era digital sekarang ini, di mana kita terhubung secara virtual gitu kan, melintasi dunia, apakah kota fisik itu masih punya peran sentral yang sama kuatnya dalam memicu inovasi dan pertukaran ide kayak di masa lalu? Pertanyaan bagus tuh. Atau jangan-jangan jaringan digital ini udah jadi semacam kota baru, tempat bertemunya gagasan-gagasan di abad ke-21 ini? Ya, sesuatu untuk direnungkan. Menarik sekali. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya ya.